Baik, mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita lanjut ke materi mengenai landasan hukum dari perlindungan hutan. Nah, sesuai dengan bahan ajar yang kedua yang saya sudah kirimkan, jadi landasan hukum perlindungan hutan ini adalah undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hutan yang ada di Indonesia, ya, ada di Indonesia. Nah, peraturan yang mengatur mengenai perlindungan di Indonesia sebagai payung hukum yang tertinggi yaitu undang-undang itu adalah Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Situ diatur khusus untuk perlindungan hutan diatur di pasal 47, ya. Pasal 47 ya, pasal 47. Jadi dalam Undang-Undang 41 diatur mengenai perlindungan hutan itu mulai pasal 47 sampai pasal 51, ya. Jadi perlindungan hutan itu merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, ya, disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit. Kemudian juga mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, ya, atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, serta investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kemudian pemerintah mengatur perlindungan hutan ini baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Jadi aturannya yaitu adalah PP. Itu sudah ada PP 45 tahun 2004. Kemudian dirubah menjadi PP 60 tahun 2009 tentang perlindungan hutan. Kemudian untuk pada hutan negara, perlindungan hutan ini dilakukan oleh pemerintah. Sementara pemegang izin usaha, jadi kawasan hutan yang diberikan izin kelola oleh pemerintah kepada pihak tertentu, baik kepada perusahaan, instansi, kelompok masyarakat, ya, itu tanggung jawab perlindungan hutannya itu dilakukan oleh pemegang hak ataupun yang diberi izin. Pemegang izin itu, ya, jadi bukan lagi tanggung jawab pemerintah, walaupun pemerintah tetap memantau dari perlindungan hutan di kawasan tersebut. Ini, ya, jadi pemegang hak atau izin ini juga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan, ya, di areal kerjanya. Ya, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, ya. Kemudian yang diberikan izin usaha itu izin usaha pemanfaatan lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu dan non kayu. Itu dilarang melakukan kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerusakan hutan. Ini adalah larangan setiap orang untuk kawasan hutannya. Kemudian ada sanksi-sanksinya yang mengatur mengenai perlindungan hutan ini. Kemudian untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan itu tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang, ya, kepolisian khusus. Ya, makanya ada yang disebut dengan polisi hutan atau jagawana, ya. Jagawana, ya. Ya, gini. Petugas khusus ini atau jagawan atau polisi hutan, nah itu tugasnya mengadakan patroli, ya,
memeriksa surat-surat, menerima laporan ya tentang telah terjadinya tindak pidana ya, mencegah, mencari keterangan dan barang bukti, misalnya kalau ada pelanggaran ya. Kemudian kalau ada tertangkap itu diserahkan kepada yang berwenang, dalam hal ini misalnya kepolisian ya, membuat laporan dan menandatangani ya laporan tersebut. Kemudian untuk penelitian dan pengembangan penilaian serta penyuluhan kehutanan. Sampai di sini ya, sampai pasal 51 yang saya katakan tadi, sampai pasal 51 ya. Oke. Kemudian untuk PP-nya sendiri ya, PP 45 tahun 2004 tentang ya, PP 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan itu sudah diatur khusus. Jadi kalau tadi Undang-Undang 41 hanya mengatur sebagian kecil ya, karena itu adalah undang-undang yang sifatnya keseluruhan mengenai masalah kehutanan. Sementara kalau PP 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan itu sudah diatur secara khusus tentang perlindungan hutan ya, mulai dari pengertiannya ya, tentu mulai dari pengertian apa itu perlindungan hutan ya, meliputi kegiatan mencegah ya, membatasi, kemudian juga mengurangi dampak ya sebenarnya dari kerusakan hutan, baik disebabkan oleh faktor manusia, ternak, kebakaran, sumber daya alam ya, hama dan penyakit ya. Kemudian ada polisi kehutanan. Nah, inilah yang berkewenangan ya, atau bertugas untuk melakukan kegiatan ya. Kegiatan pekerjaannya melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. Ya. Kemudian ada pejabat penyidik negeri sipil. Nah, ini kalau misalnya ada pelanggaran, nah inilah yang melakukan proses penyidikan ya. Kemudian Satpam, nah ini tugasnya misalnya kalau untuk kawasan hutan yang diberikan izin kepada baik perusahaan, instansi tertentu yang mengelola ya, ada Satpamnya. Nah, Satpamnya itulah yang bertugas ya melindungi kawasan hutan. Ada masyarakat ya. Nah, kemudian perlindungan hutan itu sebenarnya adalah bagian dari kegiatan pengelolaan hutan ya, bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Sehingga dia mulai dari perbenihan ya, persemaian, penanaman, kemudian pemeliharaan sampai pemanenan, pengangkutan ke industri, itu semua pada tahapan tersebut itu rentan atau rawan adanya serangan hama penyakit ya. Kemudian untuk kawasan hutannya sendiri rawan terjadinya okupasi atau perambahan ya untuk kepentingan tertentu ya, misalnya untuk perkebunan, pertambangan dan sebagainya ya. Itu makanya perlindungan hutan ini sangat penting dalam pengelolaan hutan ya. Dia satu paket, itu sudah satu paket ya. Kemudian pelindungan hutan itu menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Nah, ini untuk kawasan hutan dengan tujuan khusus ya. Contohnya kita ya, hutan pendidikan Bengo-Bengo itu adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus, disebut juga dengan KHDTK ya. Nah, itu makanya kita diberikan izin, juga diberikan kewajiban untuk melakukan perlindungan hutan. Nah, misalnya kemarin tempo hari ada kebakaran hutan, ya kita berkewajiban memadamkan api di situ, walaupun tetap dibantu oleh tim Satuan Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran dari kementerian ya. Satuan Reaksi Cepat Manggala ya, disebut juga dengan Manggala Agni. Itu kantornya ada di Maros itu ya, itu yang
membantu kita kemarin dalam pemadaman api di kawasan hutan pendidikan. Nah, kemudian tujuan dan prinsip itu adalah mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kemudian mempertahankan dan menjaga hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ya. Kemudian pelaksanaan perlindungan, jadi mulai dari sosialisasi, ya, ada sosialisasi atau peraturan, penyuluhan mengenai peraturan mengenai perlindungan hutan ini, melakukan inventarisasi permasalahan, peningkatan produktivitas masyarakat. Nah, ini dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Makanya ada kegiatan perhutanan sosial itu sebenarnya tujuan untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan meningkat, sehingga mereka tidak masuk melakukan kegiatan perambahan ataupun pendudukan di dalam kawasan hutan. Jadi mereka diberikan akses pengelolaan, ya, akses, diberikan hak kelola. Makanya ada program hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, ya, kemudian hutan tanaman rakyat. Nah, itu semua sebenarnya adalah skim-skim atau skema pemerintah untuk membantu masyarakat sekitar hutan supaya mereka mengelola secara legal, ya, kawasan hutan. Jadi mereka diberi izin, tapi dibebani juga tanggung jawab untuk menjaga kawasan hutan. Jadi mereka diberi izin kelola, bukan izin memiliki, ya. Jadi makanya ada lembaga, kelompok masyarakat, kelompok tani, ataupun lembaga desa, ataupun itu yang diberikan izin, ya. Jadi dalam lembaga itu sudah ada aturan-aturan, ya, hak-hak dan kewajiban dari pengelola, ya, anggota dari kelompok tersebut. Itu sudah tertentu, semua sudah dijelaskan dalam peraturan tersebut, ya, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari misalnya kelompok tani, ya. Kemudian pelindung hutan atas hasil hutan, ya, termasuk hasil hutan kayu dan non kayu, terutama kayu, ya. Makanya ada surat keterangan sah hasil hutan misalnya, ya. Jadi sekarang itu sudah ada program namanya SPLK, surat verifikasi legalitas kayu, ya. Jadi yang menandakan bahwa kayu tersebut berasal dari pengelolaan hutan yang sah atau legal. Jadi kayu tersebut bukan berasal dari hasil illegal logging atau hasil curian, ya. Nah, di negara-negara Eropa sekarang sudah berlaku seperti itu. Jadi konsumen di negara tersebut juga tidak akan mau menerima kayu yang dipanen dari hutan yang tidak dikelola secara legal, ya. Jadi harus ada dokumen yang membuktikan itu, ya. Nah, itu makanya ada namanya SPLK, surat verifikasi legalitas kayu, ya. Kemudian pelindungan hasil hutan dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan secara berlebihan. Jadi harus sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kapasitas ataupun jumlah populasi yang viabel, ya. Nah, kemudian pemanfaatan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang, ya. Pemegang izin melakukan pemanfaatan ini dilarang, ya, dilarang di luar areal, melakukan pemanfaatan melebihi target atau volume, ya. Nah, penangkapan pengumpulan flora fauna melebihi kuota yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian melakukan pemanfaatan dalam radius lokasi tertentu yang larang undang-undang, ya. Kemudian dari gangguan ternak atas daya-daya alam, misalnya ada misalnya Gunung Merapi, banjir, gunung meletus, ya, angin kencang, angin topan, ya, tornado dan sebagainya, itu
kerusakan hutan karena daya-daya alam. Itu sudah diatur juga dalam peraturan ini, ya. Nah, ini usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, memantau biofisik, membuat peta lokasi kerawanan, bangun bangunan teknis, ya, pembinaan kesadaran. Makanya sekarang sudah ada, misalnya untuk kebakaran sudah ada aplikasinya khusus untuk mendeteksi, ya, mendeteksi di mana lokasi titik-titik api, ya. Kemudian pelindungan dari hama dan penyakit, ya. Ini dari kebakaran, ya. Perbuatan kebakaran disebabkan oleh baik perbuatan manusia ataupun daya alam, itu sudah ada aplikasinya sekarang, ya. Aplikasi hotspot. Jadi sudah bisa dideteksi di mana lokasi kebakaran. Ini pembakaran hutan, kemudian pengendalian kebakaran. Nah, ini ada sifatnya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca, ya. Jadi ada sifatnya di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan unit KPH, ya. Ya, ini jadi mulai dari kegiatan pencegahannya, mulai dari kegiatan pembuatan peta kerawanan, pengembangan sistem informasi kebakaran, ya ini sudah ada aplikasinya. Ya. Ini, ya, pemadaman dan ya oke, seterusnya. Ini penanganan pasca kebakaran, karena ini kebakaran adalah salah satu hal yang paling penting sekarang. Paling penting dalam hal pengelolaan hutan, karena selain merusak ekosistem hutan, merusak satwa, tegakan yang ada di dalamnya, juga asapnya mengganggu ke negara tetangga, ya. Ini sudah ada tanggung jawab pidananya, ya. Nah, kemudian tugas dari polisi kehutanan atau jagawana. Ini ada pejabat penyidik pegawai negeri sipil, ya, yang ini sudah ada sanksi pidananya semua, ganti rugi, pengendalian pengawasan, dan pengendalian sudah ada, makanya ada pedoman, bimbingan, pelatihan, dan arahan, ya, dalam hal kegiatan perlindungan hutan ini. Pengurusan barang bukti, misalnya kalau ada kegiatan pelanggaran terhadap, oke, sudah. Oke, kemudian untuk PP 45 ada, kemudian ada revisinya, PP disebut juga dalam PP 60, itu sudah ada revisinya, ya. Tapi yang direvisi itu hanya 3 pasal saja, ya. Pasal 1, pasal 12, pasal 14, jadi tidak banyak. Kemudian revisinya juga hanya pasal 1 mengenai pengertian, pasal 12 mengenai kegiatan pemanfaatan hutan, pengertian-pengertiannya. Jadi hanya 3 pasal saja, tidak banyak. Jadi intinya tetap itu adalah pasal mengenai perlindungan hutan. Kemudian untuk di luar kawasan hutan itu sudah ada juga aturannya, yaitu mengenai Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini untuk di luar kawasan hutan, ya. Ini sudah ada juga diatur. Ya, ini tanggung jawab negara.
ini untuk faktor lingkungan hidup ya, lebih banyak untuk di luar kawasan hutan ya. Penetapan wilayah ya, ecoregion. Ya, ini lebih luas ya, jadi lebih luas lagi dari kawasan hutan PPLH ya. Oke. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah ya. Jadi ini mencakup lebih luas dari sekedar kawasan hutan. Oke, kemudian jagawana atau polisi hutan ini bertugas menjaga kawasan hutan. Nah, itu kurang lebih sekarang ada 7.000 orang ya di seluruh Indonesia. Itu sangat terbatas jumlahnya untuk menjaga kurang lebih 143 juta hektar ya kawasan hutan. Itu juga sudah ada peraturannya. Ini ya, peraturan Menteri Permenhub P5 tahun 2010 tentang standar peralatan polisi kehutanan ya, Polhut atau Polhut. Kemudian ada sports ya, itu ada 11 brigade di Indonesia, satuan polisi dan direksi cepat anggaran ya, dan itu ada juga brigade pemadam kebakaran hutan ya. Baik, saya kira cukup sekian ya.